Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Rehan Alfat. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas 17 Agustus. Saya sedang menempuh semester 6 Fakultas Hukum di Surabaya. Kali ini saya ingin membagikan sedikit pendapat saya tentang hukum dan teknologi. Karena saya sedang menempuh hukum dan teknologi oleh dosen Bapak Franz. Bapak Franz, terima kasih untuk penugasannya. Jadi kurang lebihnya simak video berikut ini. Teknologi berkembang dalam hitungan detik. Ironisnya, hukum masih tertinggal di belakang. Hari ini kita di dunia digital, tapi aturan mainnya belum sepenuhnya digital. Saya Muhammad Ja'far Rehan Alfat, dan dalam pendapat kali ini saya mengajak Anda membedah persoalan serius, yaitu penyalahgunaan teknologi dan apakah hukum di Indonesia siap menghadapinya. Ketika kita berbicara soal cybercrime atau kejahatan cyber, kebanyakan orang membayangkan hacker berkacamata hitam, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Penyalahgunaan teknologi hari ini tidak selalu soal peretasan, tapi juga soal penyebaran deepfake untuk menjatuhkan reputasi, manipulasi algoritma untuk kepentingan politik, lalu penjualan data pribadi seperti jual beli sembako. Semua itu terjadi di sekitar kita, tapi hukum kita masih bertanya-tanya, ini masuk pasal yang mana? Begitu kawan-kawan. Banyak instrumen-instrumen hukum, tapi mereka tidak secara eksplisit, yang berarti mereka tersebar. Mari kita lihat senjata hukum apa saja yang kita punya, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE, mengatur tentang akses ilegal, penyebaran hoaks, dan konten bermuatan kebencian. Lalu yang kedua ada Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi. Baru disahkan PDP ini kurang lebih tahun 2022, tapi masih minim aturan teknis pelaksana. Lalu ada juga KUHP baru, mulai mengatur serangan terhadap sistem elektronik. Bahkan ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Tapi masalahnya bukan jumlah aturan, melainkan ketertinggalan substansi hukumnya dari perkembangan teknologi. Lalu saya akan memberikan sedikit contoh nyata dari deepfake video, yaitu ada manipulatif, lalu merusak reputasi, tapi tidak ada pasal satupun dalam Undang-Undang ITE yang secara spesifik menyebutnya. Lalu saya akan memberikan sedikit gambaran terkait kasus-kasus yang relevan. Yang pertama adalah BPJS bocor, lalu Tokopedia jebol, dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Tahun 2021, data BPJS Kesehatan diduga bocor. 279 juta data penduduk Indonesia dijual online. Lalu kita kembali ke belakang, tahun 2020 Tokopedia diretas. 91 juta akun tersebar di forum dark web. Pertanyaannya, siapa yang salah? Pertasnya kah? Atau penyelenggaraan sistem elektroniknya yang lalai menjaga keamanan?
Inilah titik lemahnya hukum kita. Aspek tanggung jawab korporasi digital belum diatur jelas. Bahkan jika sistemnya lalai, sanksinya hanya administratif, belum menyentuh ranah pidana secara efektif. Lalu, bagaimana tanggung jawab hukum? Dalam hukum perdata, kita mengenal istilah perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana, kita butuh unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Tapi dalam kasus cyber sulit dibuktikan. Kenapa? Karena yang pertama, identitas pelaku sering tidak jelas. Lalu yang kedua, alat bukti digital mudah dimanipulasi. Lalu yang ketiga, yurisdiksi. Kadang pelaku di luar negeri, hukum kita tidak berlaku di sana. Ini bukan soal niat baik membuat undang-undang. Ini soal desain hukum yang belum disiapkan untuk dunia digital. Lalu, apa solusinya? Saya percaya hukum tidak boleh hanya bersifat reaktif. Kita perlu pendekatan hukum yang pertama, proaktif, memprediksi risiko penyalahgunaan teknologi. Lalu yang kedua, preskriptif, menetapkan standar keamanan cyber minimal. Lalu yang ketiga, akomodatif, membuka ruang kolaborasi antara hukum dan teknologi. Masyarakat dibiarkan hukum dan teknologi, karena jika hukum terlalu terlambat, maka teknologi akan terus dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab, sementara masyarakat dibiarkan tidak terlindungi. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Lalu sedikit closing statement dari saya. Dunia maya bukanlah ruang tanpa hukum, tapi hukum kita harus cukup tangguh untuk hadir di sana, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pelindung. Saya Muhammad Ja'far Rehan Alfat, dan ini adalah opini saya tentang masa depan hukum di era teknologi. Jika Anda peduli pada keadilan digital, mari kita suarakan bersama. Klik like, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten hukum yang kritis, aktual, dan relevan. Sekian, terima kasih.